Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erlangga Adi dengan NPM 1921020076, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A, semester 8. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ke-7, pertemuan ke-7 untuk judul makalah Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayat. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagai disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasulullah atau Rasul. Ketaatan kepada Rasul seiring dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13. Artinya hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasulullah sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Pengertian akal dan proyeksi ijtihad. Akal dan proyeksi ijtihad yaitu akal merupakan menurut Al-Quran lebih khususnya pengertian pra-Islam yaitu bahwa memperhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh atau akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda berdasarkan akal dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Dan berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama, dan dua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Dan proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid atau mujtahid, yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya. Hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda, dan dalam memberikan penetapan hukum ada pendapat yang satu benar dan yang lainnya menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lainnya yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara kedua sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi sumber hukum Islam.
Bila ada salah kata saya mohon ampun, dan kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, anjir gua.